Industri kecil dan menengah, IKM Komoditi Kulit di DIY, memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, banyak pelaku IKM menghadapi tantangan seperti akses pasar yang terbatas, kurangnya inovasi produk, dan keterbatasan jaringan kemitraan dengan industri besar atau pasar ekspor. Selain itu, pelaku IKM juga masih terkendala dalam meningkatkan kapasitasnya, terutama dari sisi permodalan dan adopsi teknologi. Untuk itu, pemerintah daerah DIY terus berupaya untuk memajukan pelaku industri kulit di DIY, salah satunya dengan memberikan dukungan fasilitas, serta sarana dan prasarana untuk penggunaan teknologi dalam proses produksi di dalam kulit Jogja atau NKJ. Peresmian Gedung Dalam Kulit Jogja yang berlokasi di Jalan Parangtritis, kilometer 11, nomor 3 Manding, Sabdodadi, Kabupaten Bantul, dilakukan pada Kamis 12 Desember 2024. Peresmian Gedung Dalam Kulit Jogja ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Wakil Gubernur DIY, Sri Paduka Paku Alam ke-10, didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Syam Arjayanti. Dalam Kulit Jogja merupakan pengembangan dari UPT Kulit Manding yang direvitalisasi untuk meningkatkan peranannya dalam mendukung perkembangan IKM kulit di daerah istimewa Yogyakarta. Dalam Kulit Jogja merupakan bukti nyata komitmen untuk mendorong kemajuan industri kreatif khususnya di sektor kulit DIY. Kehadiran Dalam Kulit Jogja tidak hanya menjadi ruang fisik, tetapi simbol tekad bersama untuk menjadikan industri kulit DIY semakin unggul dan inovatif dengan fasilitas yang memadai, sehingga pelaku IKM dapat meningkatkan kualitas produksi, memperluas akses pasar, dan memperkuat daya saing baik di pasar nasional maupun internasional. Dalam Kulit Jogja ini adalah bukti nyata komitmen kita untuk mendorong kemajuan industri kreatif khususnya di sektor kulit di daerah istimewa Yogyakarta. Hadirin sekalian, kehadiran Dalam Kulit tidak hanya menjadi ruang fisik, tetapi juga simbol tekad bersama untuk menjadikan industri kulit DIY semakin unggul dan inovatif dengan fasilitas yang memadai. Dan kita berharap pelaku IKM dapat meningkatkan kualitas produksi, memperluas akses pasar, dan memperkuat daya saing baik di pasar nasional maupun internasional. Momentum ini juga menjadi pengingat bagi kita bahwa sebetulnya kerjasama dan kolaborasi adalah kunci keberhasilan. Acara Temu Kemitraan ini adalah kesempatan emas untuk membangun jejaring yang solid antara pelaku usaha, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Saya optimis melalui sinergi yang terjalin, industri kulit DIY dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus mengangkat nama Yogyakarta di kancah global. Harapan saya, mari kita jadikan Dalam Kulit Jogja sebagai pusat inovasi dan kreativitas yang mampu menciptakan produk-produk unggulan serta memberi manfaat yang luas bagi masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Akhir kata, saya ucapkan selamat atas peresmian Dalam Kulit Jogja. Semoga langkah ini membawa manfaat besar bagi kemajuan industri kulit dan kesejahteraan masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Dalam Kulit Jogja yang dilengkapi dengan berbagai peralatan dan mesin modern pendukung produksi, produk kulit tersebut akan memberikan layanan kepada industri kecil menengah, IKM kulit di sentra kulit Manding maupun sentra kulit yang lain se-DIY.
Layanan tersebut dapat berupa produksi, edukasi, dan layanan promosi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita bisa bertatap muka, berkumpul berkaitan dengan temu kemitraan dan peresmian Dalam Kulit Jogja. Industri kecil dan menengah komoditi kulit memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Namun banyak pelaku IKM menghadapi tantangan seperti akses pasar yang terbatas, kurangnya inovasi produk, dan kurangnya regenerasi SDM. Berdasarkan data BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, selama periode Januari-Oktober 2024, angka ekspor Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 435,7 juta US$, dan komoditi kulit menduduki peringkat kedua penyumbang ekspor atau 14,28%, setara dengan 62,22 juta US$, dan terbesar dikirim ke Amerika Serikat sebesar 68,82%. Hal ini menunjukkan bahwa ekspor barang-barang dari kulit masih sangat diminati dan memiliki prospek yang sangat baik ke depannya. Oleh karena itu, keberadaan Dalam Kulit Jogja diharapkan dapat meningkatkan daya saing IKM komoditi kulit di Daerah Istimewa Yogyakarta, baik di kancah nasional dan internasional. CFSMI kulit, mungkin Bapak Ibu dulu mengenalnya dengan CFSMI, tapi ini sulit untuk dilafalkan, ya, sehingga kita memang merevitalisasi dengan kalimat Dalam Kulit Jogja, dengan menyediakan fasilitas gedung produksi dan pelayanan produk kulit bagi produk IKM komoditi kulit di Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena gedung yang lama merupakan gedung yang sudah tidak layak untuk dimanfaatkan, dan peralatan-peralatan yang pernah diberikan kepada Disperindak waktu gempa itu juga sudah rusak dan tidak optimal, dikarenakan pada saat itu IKM juga mendapatkan peralatan yang sama. Sehingga pada tahun 2024 Pemda DIY mendapatkan alokasi dana DAK Kementerian Perindustrian sebesar kurang lebih 4,65 miliar dengan luas bangunan 2 lantai seluas 772 meter persegi dan dilengkapi sarana prasarana mesin produksi sebesar 7,7 miliar. Sedangkan tujuan dari Dalam Kulit Jogja sebagai inkubator pengembangan sentra kulit IKM, konsultasi dan pembinaan SDM IKM kulit, layanan proses produksi alat dan mesin yang rata-rata alatnya cukup mahal dan tidak dipunyai oleh IKM, penyediaan ruang produksi, pelatihan dan laboratorium praktek kerajinan kulit bagi entrepreneur pemula, dan tempat promosi produk IKM se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengembangan Dalam Kulit Jogja bersinergi dan berkolaborasi dengan lintas OPD, Disperindak Kabupaten Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Perindustrian RI, Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia, Balai Besar Kulit, Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta, Eksportir Komoditi Kulit, SIKI, atau Komunitas Sinergi Kerajinan Kulit Yogyakarta, serta IKM se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Wakil Gubernur dan hadirin yang berbahagia, pada pagi tadi sudah dilaksanakan temu kemitraan antara pengrajin kulit dengan pengusaha dengan tujuan agar terjalin peluang kerjasama dan perluasan jaringan pemasaran produk yang lebih luas. Keberadaan Dalam Kulit Jogja untuk melestarikan kerajinan kulit tradisional Yogyakarta serta menghadirkan inovasi baru dalam industri kerajinan kulit, sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing IKM komoditi kulit di DIY baik di kancah nasional maupun internasional.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik DIY, selama kurun waktu Januari hingga September 2024, barang-barang dari kulit merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan yang diantaranya dikirim ke Amerika Serikat sebesar 68,82%. Hal ini menunjukkan bahwa ekspor barang-barang dari kulit masih sangat diminati dan memiliki prospek yang sangat baik ke depannya. Oleh karena itu, penguatan kemitraan menjadi salah satu strategi untuk mengoptimalkan daya saing IKM komoditi kulit DIY dalam kancah nasional dan internasional. Untuk mendukung pengembangan sentra kulit DIY, maka Common Facilitating Small Medium Industry atau CFSMI Kulit Manding direvitalisasi menjadi Dalam Kulit Jogja dengan dana alokasi khusus Kementerian Perindustrian RI tahun anggaran 2024 sebesar Rp4.658.817.000. Dalam Kulit Jogja berdiri di atas lahan seluas 772 meter persegi dengan bangunan 2 lantai. Dalam Kulit Jogja ini merupakan revitalisasi dari bangunan yang dulu pernah kita punya, yaitu CSFMI. Angel tol menyebutkan kan susah, sehingga kita ganti menjadi Dalam Kulit Jogja. Dalam Kulit Jogja ini kita bangun melalui dana alokasi khusus Kementerian Perindustrian dengan bangunan dan besarnya anggaran 4,4 miliar dan peralatan-peralatan yang dengan teknologi yang cukup canggih sebesar 7,7 miliar. Nah, untuk kenapa kulit kita angkat di tahun ini dan mungkin juga tahun ke depan kita masih fokus ke kulit, itu dikarenakan kulit itu menduduki peringkat kedua ekspor kita dan terbesar memang ke Amerika Serikat. Jadi kita ingin menghidupkan manding ya, manding yang kemarin mulai redup dikarenakan desainnya mungkin sudah ketinggalan zaman, kemudian regenerasinya itu juga kurang berjalan, sehingga kita menggait dengan beberapa komunitas kulit dan alhamdulillah tanggapannya luar biasa dan nanti Dalam Kulit Jogja ini menjadi rumahnya IKM kulit. Sehingga nanti industri-industri yang mau meningkatkan desain dan kualitasnya itu bisa ke sini ataupun mau belajar ya itu ke Dalam Kulit Jogja. Untuk tahun depan kita memang belum ada target pendapatan karena kita ingin menghidupkan dulu Dalam Kulit Jogja dan ini bukan merupakan saingannya IKM, tetapi justru kita ingin meningkatkan kesejahteraan IKM. Bagaimana kalau mendapatkan order itu bisa semakin cepat dengan adanya teknologi-teknologi yang ada. Karena teknologi peralatan-peralatan yang dipunya Dalam Kulit Jogja itu memang cukup mahal-mahal dan tidak dipunyai oleh industri kecil menengah. Kalau untuk Siki sendiri sudah ada 50 IKM yang tergabung di Siki, tetapi tidak menutup kemungkinan di luar Siki pun bisa. Jadi silahkan kalau IKM-IKM yang ingin belajar terkait tentang teknologi yang ada di sini, kemudian ingin diskusi terkait tentang pengembangan produk maupun desain yang terkini, ya itu bisa di Dalam Kulit Jogja. Tempat tersebut dilengkapi dengan fasilitas mesin-mesin produksi modern, meliputi untuk desain, persiapan, pemotongan, penjahitan, dan perakitan dengan dana sebesar Rp7.333.907.000 yang ditujukan untuk menyediakan fasilitas gedung produksi dan pelayanan produk kulit bagi pelaku IKM komoditi kulit di DIY. Dalam Kulit Jogja diperkirakan mampu menampung sebanyak 50 orang perajin kulit dari berbagai jenis usaha dan diharapkan mampu membangkitkan industri kulit di DIY, khususnya kerajinan kulit di daerah Manding, Bantul yang selama ini telah menjadi ikon kerajinan kulit di DIY. Itu kan macam-macam ya Mas, ada yang tidak hanya sepatu tetapi juga tas dan juga aneka kerajinan. Jadi tergantung dari apa yang ingin dihasilkan.
Jadi kapasitasnya itu bisa luar biasa besar karena teknologinya juga cukup canggih, ya cukup canggih-canggih. Nanti harapannya kalau ada orderan yang selama ini IKM itu selalu menunda-nunda waktu dan mereka bahkan menolak adanya order, dengan adanya teknologi yang canggih seperti ini bisa cepat, ya bisa cepat dan itu bisa meningkatkan nilai ekspor kita. Iya, produk dalam negeri juga kita tetap. Jangan lupa ya produk untuk pemasaran dalam negeri pun juga luar biasa juga untuk kulit karena juga jumlah penduduk kita kan cukup lumayan banyak ya. Tetapi akan berbeda dari sisi mungkin yang disuka di luar negeri seperti apa, di dalam negeri seperti apa, kemudian kualitasnya juga mesti akan berbeda. Jadi kadang-kadang kalau di luar negeri itu meminta desain, mereka meminta desain sendiri. Kemudian kalau di dalam negeri biasanya cenderung pada yang sudah jadi. Tapi kita di SIKI maupun asosiasi kulit bisa juga ndandake istilahnya ya. Bisa juga pesan kepada mereka untuk bagaimana yang disukai, modelnya seperti apa itu bisa. Ini merupakan hasil diskusi bersama. Untuk nama ini diskusi bersama dengan komunitas, dengan industri kecil menengah, kemudian dengan kita, ya. Untuk apa sih nama yang merakyat dan itu bisa diterima oleh semua pihak. Ya. Nah, dalam kulit Jogja itu istilahnya kita ingin tempat ini itu menjadi rumahnya IKM khusus kulit. Jadi kita terbuka untuk mereka supaya tidak sungkan untuk datang ke sini. Nah, ini rumahnya mereka. Bahkan kita juga menyediakan kantor yang untuk berdiskusi dan juga SIKI juga akan bergilir untuk menghidupkan dalam kulit Jogja ini. Dalam Kulit Jogja merupakan salah satu sarana pendukung untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan oleh UKM kulit di kawasan DIY. Dalam kesempatan tersebut, usai peresmian gedung Dalam Kulit Jogja, Sri Paduka Paku Alam ke-10 meninjau produk kulit yang ditawarkan seperti sepatu, tas, dan aksesoris lainnya. Berbagai fasilitas gedung produksi dan pelayanan produk kulit, serta fasilitas mesin produksi. Keberadaan Dalam Kulit Jogja diharapkan dapat berperan sebagai inkubator dalam pengembangan sentra IKM kulit DIY, menyediakan konsultasi dan pembinaan SDM IKM kulit terkait pengembangan, pemasaran, maupun manajemen, melayani proses produksi dengan alat dan mesin khusus yang belum dimiliki IKM, menyediakan ruang kolaborasi bersama untuk para pelaku IKM kulit, serta menyediakan ruang pelatihan bagi para pelaku IKM DIY. Selain peresmian gedung Dalam Kulit Jogja, adapun kegiatan tersebut juga dilaksanakan temu kemitraan antara pelaku IKM kulit DIY dalam bentuk bincang santai antara pelaku fashion kulit dari hulu hingga hilir, bahan baku, penyamaan, proses produksi, pemasaran, dan eksportir. Kegiatan tersebut menghadirkan para perwakilan dari beberapa instansi di pemerintah daerah DIY, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kota DIY, Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka, dan Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia Kementerian Perindustrian RI, eksportir komoditi kulit di DIY, serta komunitas sinergi kerajinan kulit Yogyakarta. Dari sekian banyak itu siapa sih yang pakai boot? Siapa sih yang pakai produk dari kulit? Ya, tidak banyak. Kalaupun belum ada, silakan nanti bisa pakai yang di sebelah sana. Ya? Atau di sebelah ruangan ini juga banyak. Tapi jangan lupa ya, bayar. Jadi saya yakin semuanya pada pakai produk kulit jadinya ya. Baik, saya mau ke Mas Topan dulu. Mas Topan, dengan adanya obrolan kita hari ini, bincang santai kita hari ini terkait dengan pelaku fashion kulit dari hulu ke hilir, apa yang ingin disampaikan pada teman-teman dan juga pemirsa di rumah? Kenapa? Karena acara ini juga live ya di channel YouTube dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Monggo silakan Mas Topan.
Mari kita gunakan sebaik-baiknya peralatan yang sudah disiapkan di dalam kulit Jogja ini, karena memang itu sangat membantu. Bisa kita bayangkan sendiri kalau kita yang membeli alatnya itu kan cukup mahal, dan di sini disediakan semuanya bisa digunakan. Mari kita gunakan dan kita jaga. Oke, baik. Matur nuwun Mas Sofan. Kalau dari Mbak An, ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman Siki yang ada di rumah, pelaku usaha, atau yang baru mau memulai bisnis kulit? Silakan. Ya, terima kasih Kak Vira. Untuk teman-teman yang ada di sini, teman-teman Siki, yuk makin kompak. Saya diajarin ya Pak, ya, untuk bisa mengoperatorin sendiri. Pokoknya intinya adalah yuk kita optimalkan sekali fasilitas yang sudah ada, sudah diberikan, yaitu rumah kita dalam kulit Jogja ini. Tepuk tangan buat NKJ dulu, ya, luar biasa. Ya. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah dimanapun di seluruh Indonesia, ini tayang di YouTube ya, betul, di seluruh Nusantara. Pokoknya kita harus cinta produk Indonesia. Ini disampaikan berkali-kali. Bukan promosi, bukan apa, tapi sudah saatnya kita ini mencintai produk dalam negeri. Karena pada faktanya kualitas produk dari IKM kita ini luar biasa dan tidak kalah saing di kancah internasional. Yuk mulai scroll, yuk cari yuk produk lokal apa aja brandnya, beli. Bahkan beberapa teman-teman juga bisa kok custom seperti produk yang teman-teman mau. Oh, stylenya mau yang seperti sekarang, mau yang model seperti apa, itu bisa custom. Bisa Mas Topan ya, bisa ya. Bisa aman. Bisa. Jadi yuk support lokal, support karya anak bangsa. Yuk kita biar maju bareng-bareng. Bisa ya, gantian. Bukan produk luar yang masuk ke sini lalu kita terinfluence. Kita sebagai konsumen juga beli produk dalam negeri. Kita influence teman-teman di luar negeri sana supaya bisa pakai loh. Ini produk Indonesia ya, mendunia. Ya, karena ekspor atau intinya mentransfer produk kita dari Indonesia untuk keluar itu bisa dari berbagai macam, bisa lewat kontainer, bisa lewat marketplace, dan juga untuk teman-teman ini, teman-teman netizen semuanya ini pakai baju jadi trendsetter seperti apa? Itu belinya di mana sih, kulitnya apa sih? Nah itu follow ya. Pokoknya itu pesan saya adalah cintai produk dalam negeri, pakai produk dalam negeri, support lokal crafter, bangga pakai karya anak bangsa. Oke, ada satu lagi Kak. apa itu Mbak? Tadi kan untuk yang mau belajar seperti apa? Iya. Yang mau belajar pertama mau bikin tas, aku pengen bisnis tas, aku pengen bisnis sepatu. Ada Bu Ida, ada BPP, belajar. Dan ini memang testimoni saya ya, di BPP itu belajarnya memang luar biasa dan nggak cuma bisa-bisaan tapi bisa banget. Saksi hidup ya. Kalau memang belum bisa itu nanti belum lulus bener kok dan ulang lagi. Oke. Ya, bener itu diajarin, didampingi bener-bener sampai kita bisa. Oke. Teleponnya habis. Iya udah. Ya. Itu kurang lebihnya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak. Tepuk tangan sekali lagi untuk semangatnya. Beliau berbicara seperti itu mungkin karena di luar negeri beliau juga seperti itu ngomongnya. Jadi saya makanya bayarnya banyak dari luar tuh kayak begitu. Meyakinkan sekali. Satu lagi Kak Vira, ada yang lupa. Iya Pak juga Terus boleh kalau Pak. misalnya sudah belajar bikin tas, belajar sepatu, ini ya. Terus bagaimana cara memasarkannya? Iya. Kita punya Disperindak Bu Titin ya, yang selalu mensupport untuk pelatihan-pelatihan bisnis, baik itu mulai dari branding produk sampai pemasaran secara digital. Tepuk tangan juga. Termasuk Mbak Ang ini produk dari Disperindak, apapun program-program dari dinas beliau selalu ngikutin. Ada peluang apa ikut, ada peluang apa daftar, ada peluang apa mau begitu ya. Iya. Tuh jadinya begini beliaunya. Dan hari ini saya terima kasih oleh BPTTG, terima kasih Pak Anton. Matur nuwun sekali lagi. Bu Ida, sebagai closing statement, apa yang kita obrolkan hari ini, ngobrol santai di dalam kulit Jogja, apa yang ingin disampaikan Bu? Monggo. Singkat mungkin. NKJ ini salah satu bukti konsep kolaborasinya sudah terimplementasikan. Ya. Kolaborasi antara kami, pemerintah, Kemenperin dengan Pemprov Yogyakarta, dan juga kolaborasi dengan teman-teman IKM-nya sebagai memang sasaran kami pemerintah pembinaan. Ini baru bukti kecil menurut kami ya. Dan saya yakin konsep kolaborasi bisa lebih dilebar luaskan lagi oleh NKJ untuk membawa
Jogja semakin berjaya. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Jogja. Dan itu Kegiatan tersebut bertujuan membuka peluang kerjasama yang lebih luas dengan mempertemukan berbagai pelaku usaha, serta menciptakan jaringan yang dapat mendorong inovasi pertumbuhan ekonomi lokal. Mendukung tersedianya rantai pasok industri kulit, perluasan jaringan pemasaran, peningkatan kualitas dan kapasitas produksi dengan penggunaan teknologi dalam proses produksi produk kulit. Selain itu juga bertujuan terbentuknya ekosistem industri kulit di DIY yang mempertemukan pelaku IKM dengan pemerintah daerah, eksportir, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjalin kemitraan yang saling menguntungkan. Dalam pengembangannya, Dalam Kulit Jogja bermitra dengan berbagai pihak, di antaranya industri pariwisata, pemerintah daerah, komunitas perajin kulit, serta lembaga pendidikan. Seusai menjalani revitalisasi Dalam Kulit Jogja, diharapkan mampu menjadi pusat inovasi dan kreativitas untuk menciptakan produk-produk unggulan, sehingga dapat memberi manfaat seluas-luasnya terhadap masyarakat. Dalam Kulit Jogja diproyeksikan dapat menjadi salah satu pusat pengembangan dan pelatihan yang berperan signifikan dalam kemajuan industri kulit di daerah istimewa Yogyakarta. Dengan tersedianya SDM, sarana dan prasarana di Dalam Kulit Jogja diharapkan dapat membantu dan mendorong berkembangnya IKM kulit di DIY, baik dari sisi inkubasi bisnis, dari sisi SDM, sisi produksi, maupun kolaborasi. Keberadaan Dalam Kulit Jogja diharapkan dapat meningkatkan daya saing IKM komoditi kulit di DIY, baik di kancah nasional maupun internasional.